pertama di bagian orientasi yaitu latar waktu, latar tempat, latar suasana, dan latar peristiwa. Oke, saya beri contoh nih, contohnya seperti ini. Jeffrey berjalan ke pasar malam bersama Devi. Jeffrey berjalan ke pasar malam bersama Devi. Sesampai di pasar malam, Devi ternyata dikarenakan kurang fokus, Devi terpelencong. Nah, latar suasananya apa? Latar waktunya di mana? Latar waktunya di mana? Sorry, latar waktunya? Latar tempatnya? Suasana cerita? Terpelencong. Saya bilang ikan tragedi apa? Peristiwa yang menggambarkan sebuah peristiwa. Ya, peristiwa duka cita atau peristiwa yang menyedihkan, ya kan? Masa lupa. Tuh. Terus kalau peristiwa ceritanya? Oke. Jadi di situ saya udah jelaskan latar waktu, latar tempat, suasana cerita dan situasi cerita. Kita lanjut. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Saya beri contoh lagi nih, misalnya. Oke, Jeffrey lagi. Jeffrey adalah seorang anak tentara nasional Indonesia. Dan dia memiliki teman bernama Abdul. Ternyata Abdul dengan Jeffrey sudah berteman semenjak kelas 3 SMP. Nah, disitu saya sudah menjelaskan kan hubungan antar tokoh sama pengenalan para tokoh. Ya, si Jeffrey anaknya? Anak saya. Si Abdul temannya? Itu saya jelaskan. Nah, buat teman-teman mudah nih, buat ya agar mudah mengingat waktu ujian, daripada orientasi ini apa sih atau pengenalan situasi cerita ini apa sih, kita ngambil 6 poinnya aja biar enak diingat mengingatnya pada saat ujian, pada saat ulangan. Siapa tahu nanti ujian akhir atau ulangan kan keluar nih. Jadi kalau orientasi itu menjelaskan tentang latar ujian. Jadi kita bisa ingat ini aja. Oh, orientasi itu tentang latar waktu, menceritakan latar tempat, lalu ada pengenalan para tokoh, suasana cerita, peristiwa cerita dan hubungan antar tokoh. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 2 yaitu pengungkapan peristiwa. Awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para pelajar. Jadi biar mudah, udah paham nggak dari kata-kata yang sini? Paham? Belum? Ya, saya akan menjelaskan, saya akan memberikan contoh lah biar teman-teman sini lebih mengerti maksudnya. Dalam bagian ini sajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran. Oke, sebentar. Kesukaran apa artinya? Ya, lebih jelasnya kesukaran itu kondisi para tokoh yang menggambarkan sebuah kesusahan. Benar sama, tapi kalau kesukaran itu untuk penyebutan para tokoh. Jadi bukan
kesukaran. Kalau tragedi itu kan sebuah tragedi apa sebuah kejadian kan. Kalau kesukaran ini lebih menuliskan lebih menggambarkan sebuah kondisi para tokoh. Jadi kesukaran itu artinya kondisi para tokoh yang lebih menggambarkan sebuah kesusahan atau kesulitan seperti itu. Oke, dalam bagian ini saya juga peristiwa awal. Oke, saya pakai jalan buat sebuah contoh lagi biar teman-teman sini udah gitu kan mengingatnya. Kita pakai nama siapa lagi ya? Abdul. Oke, Abdul. Ya, Abdul. Abdul punya pacar kah? Abdul punya pacar kah? Iya. Ada Bu semua. Kelas sebelah siapa namanya? Ini. Siapa? Bila tahan. Oh ya udah, berarti Abdul berpacaran dengan siapa? Andini. Ternyata Abdul memiliki niat untuk melamar Andini. Abdul ini menyiapkan hati, menyiapkan mental, menyiapkan uang panai kalau orang Bugis ya kan? Makan tempe ya Bu. Menyiapkan keluarga. Tibalah di malam Jumat, Abdul ini bersama keluarganya mendatangi Andini. Ternyata berbincang-bincanglah mereka kan antara keluarga Andini dan keluarganya Abdul ini. Berbincang. Tahu-tahu si Abdul ini ditolak dengan mentah. Ternyata si Abdul ditolak dengan mentah. Nah, pulanglah Abdul. Nah, sampai situ nih. Sampai situ itu adalah sebuah awal permasalahan. Jadi kalau pengungkapan peristiwa ini kita ambil poinnya aja ya, masalah awal cerita. Cerita atau peristiwa awal. Oke, ini poinnya ya untuk pengungkapan peristiwa itu masalah awal cerita atau peristiwa awal. Ada yang ditanyakan? Apa yang nomor 2 ini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 3 yaitu menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan atau melibatkan berbagai situasi menyebabkan bertambahnya kesukaran para tokoh. Jadi kalau menuju konflik ini belum puncak konflik, tapi sudah ada lagi tambah masalah. Nah, jadi contohnya tuh kita lanjut aja kali ya ceritanya Abdul. Abdul pulanglah ke rumah. Bentar lagi Jun. Mengunci diri di kamar. Makan gak mau makan, minum gak mau minum, BAB gak mau BAB. Ya. Gimana mau BAB orang makan aja enggak kan? Oke. Udah mulai minum. Jangan dulu. Timbulah rasa-rasa depresi. Timbulah rasa-rasa depresi si Abdul ini. Dan Abdul ini memikirkan sebuah rencana. Apa ya kira-kira yang enak nih buat balas dendam sama Andini dan wah, pasang susu, Bapak pasang susu terinya, pasang susu biaran ya kelepek-kelepek si Andininya. Nah, terus Pak menyusun strategi. Ternyata si Abdul ini bagaimana ya untuk membalas dendam. Ternyata dia menyusun strategi buat sebuah golongan misalnya gitu. Buat apa? Biar si Andini ini kecelobok ke dalam apa ya? Kecelobok itu apa bahasanya ya? Jatuh. Ya apa ya? Kecelobok itu apa ya? Terberusuk. Dan kan dibalah malam Jumat lagi nih dia mau nyantet kan malam Jumat terus dibalah malam Jumat lagi bawa linggis. Kalian aja bikin saya ketawa. Oke, bawalah dia ini, bawalah aku nih, bawalah linggis, bawa palu, bawa segera lah pokoknya bawa alat. Buat apa? Buat nyongkel jendela. Jangan, nggak boleh bunuh orang tuh dosa. Buat nyongkel apa? Buat nyongkel jendelanya si Andi. Ternyata dia mau balas dendam kayak nggak tega lihat orang yang dicintai mau disakitin gitu kan.
lubang itu. Dia memutuskan untuk bikin si Adi. Ternyata si Abdul apa ya? Ternyata si Abdul Dracula. Investigation itu kan konflik, nah udah mulai menuju konflik kan itu. Kita nggak tahu nih hasilnya ini si. Kita nggak tahu nih si Abdul. Oke, yang Oke, lanjut yang keempat ada turning point komplikasi atau puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks cerita. Yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Oke, lanjut kita lanjut. Oh, ternyata berhasil nih Abdul nih, Mas. Masa langsung kita akhirin sih? Siapa tahu lahiran nanti. Oh, ternyata Andinya lagi sleep call nih sama pacar. Ternyata Andinya lagi sleep call sama pacarnya. Aduh, makin sakit hati nih si akhirnya bilang loh. Maaf nih, ternyata dia membersihkan alat TKP-nya, membersihkan apa segala macamnya agar dia ini tidak ketahuan, gitu kan. Nah itu udah konfliknya. Pada di puncak konfliknya itu si Abdul ini berhasil untuk menggigit Andini, dia berhasil untuk membalas dendamnya dia. Jadi Andini ternyata udah digigit tak? Ya bersifat Oke, itu yang disebut makna-makna kiasan. Udah paham? Ya. Kalau sudah paham, berarti minggu depan sama Bapak kita masuk materi bab 3. Udah selesai? Kita minggu depan bab 3 yaitu memasuki bab 3 memahami isu terkini lewat editorial. Halaman berapa, Bu? Halaman 84 saya. Lulus. Ya, kamu sendiri sudah situ. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari struktur cerita teks sejarah, makna kiasan, perbedaan teks sejarah dan novel sejarah, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita butuh. Kalian pulang kalian mah ada lunch apa kalian? Belajar lagi, oke. Kalau begitu, terima kasih sudah memperhatikan saya di depan. Terima kasih sudah kondusif di kelas saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat